Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Serambi Bu Tenri hadir lagi menyapa kalian yang sedang belajar berbahasa Indonesia. Kali ini Serambi Bu Tenri tetap menghadirkan materi yang tentunya sedang kalian pelajari. Tentang apa ya kira-kira kali ini? Belajar bersama Serambi Bu Tenri. Baik, anak-anak hebat, kita mulai pembelajaran kali ini. Menyimak teks laporan hasil observasi. Wah, materi baru ya. Kira-kira kita akan diajak berpetualang seperti apa dengan Serambi Bu Tenri? Ini dia. Capaian pembelajarannya adalah menyimak teks laporan observasi secara kritis, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi, menulis laporan hasil observasi yang objektif, menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel, dan yang terakhir mempresentasikan laporan hasil observasi. Wah, kalau kita mendengar istilah laporan hasil observasi, kira-kira materi apa sih Bu Tenri yang kita akan pelajari kali ini? Teks laporan hasil observasi itu adalah tulisan yang berisi tentang hasil pengamatan dan pencatatan yang ditulis secara urut. Kalian kan tuh pernah mengamati sesuatu, mengamati satu objek. Setelah itu kalian cermati, kemudian kalian observasi. Nah, setelahnya kalian akan menulis yang namanya laporan. Dari kegiatan observasi tadi kalian akan menulis sebuah laporan yang di dalamnya berisi hasil pengamatan dan pencatatan yang ditulis secara urut. Berarti sejauh ini sebenarnya kalian tuh sudah sering melakukan observasi, hanya saja belum sampai pada tahap pelaporan. Karakteristik teks laporan hasil observasi. Yang pertama, jelas mengandung fakta ya anak-anak hebat, karena kalian sudah melakukan observasi pada objek yang nyata ya. Yang berikutnya adalah bersifat objektif. Karena kalian melaporkannya dari sudut pandang kamu, tapi kalian juga harus bisa bersifat objektif. Ya, bukan hanya dari pandangan sisimu sendiri, bukan berdasarkan pendapatmu, tapi harus kamu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, dengan keilmuan. Nah, disitulah yang dimaksud dengan bersifat objektif. Berikutnya, karakteristik teks laporan hasil observasi adalah ditulis secara lengkap dan menyeluruh, ya. Artinya, dari tahapan kalian mengobservasi, kalian akan memulainya dengan tahapan-tahapan. Dari laporan yang terkecil dulu, yang paling sederhana. Kira-kira objek itu apa ya? Nah, objek ini ada di mana ya? Bagaimana caranya si objek ini bisa berkembang biak? Nah, contohnya seperti itu. Baru nanti disampaikan secara laporan yang menyeluruh. Dari sederhana naik lagi satu tingkatan ya. Lebih lengkap, lanjut lagi, lengkapnya ada tambah lagi. Nah, selanjutnya sudah lengkap. Nah, itu yang dimaksud dengan menyeluruh. Berikutnya bersifat kekinian atau terbaru. Jadi objek yang harus kalian temukan yang kekinian, jangan yang lama-lama tinggal kamu daur ulang istilahnya ya, informasinya tinggal didaur ulang. Jangan seperti itu. Jadi temukan objek baru yang bisa kamu jadikan bahan untuk laporan hasil observasi. Berikutnya, yang jelas karakteristiknya adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang awalnya tidak tahu tentang si objek ini. Nah, lama-kelamaan kamu tahu tentang objek ini. Dari mana? Ya, dari laporan hasil observasi. Sudah ada gambaran tentang laporan hasil observasi? Kamu hebat. Berikutnya, kita bicara tentang struktur atau bagian-bagian pendukung teks laporan hasil observasi. Apa saja sih Bu Tenri? Ini dia, pernyataan umum atau klasifikasi merupakan bagian yang membahas informasi tentang suatu objek. Jadi objeknya itu jelas.
Ya, si objek ini apa sih? Tuh, biasanya dimulai dengan objek adalah. Tuh, objeknya apa tadi? Tuh. Itu yang dimaksud dengan pernyataan umum. Berikutnya, penjelasan atau deskripsi bagian merupakan bagian yang mengandung rincian lebih dalam tentang objek yang telah diamati dalam pengklasifikasian. Artinya setelah kalian tahu pengertiannya ya, definisinya, kalian akan lebih dalam lagi ya. Saya bilangnya tadi, kalau tadi awalnya sederhana, kita masuk yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Kalian akan mengobservasi lebih dalam tentang rincian objek tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak hebat, apa sih Bu Tenri? Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dalam kehidupan. Intinya, objek yang telah kalian observasi itu harus bermanfaat. Dari mana? Ya, dari hasil laporan tadi tinggal kamu simpulkan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Strukturnya ada 3 ya. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Lebih lengkap lagi ya informasi tentang teks laporan hasil observasi. Berikutnya, ini dia kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kalian akan dilatih untuk menyimak teks laporan hasil observasi. Bagaimana tuh caranya Bu Tenri? Baik, kegiatan dari pembelajaran tersebut adalah mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Artinya, sekali lagi dari kegiatan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan nanti tentang contoh teks laporan hasil observasi, kalian akan menemukan informasi-informasi ya. Berikutnya, setelah menemukan informasi tersebut, kalian akan memahami dan menganalisis gagasan dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Ingat kata kuncinya, nilai-nilai karakternya, bentukannya adalah kalian harus kritis. Ya, kritis dan reflektif. 2 kegiatan dalam pembelajaran menyimak teks laporan hasil observasi. Perhatikan gambar berikut. Siap-siap ya. Bu, berarti kita kegiatannya ngapain? Siapkan diri kalian untuk menyimak teks yang akan Bu Tenri sampaikan. Ingat, ini adalah teks laporan hasil observasi. Ya, mau tidak mau kalian harus siapkan alat tulis ya, kemudian telinga ya sebagai indera pendengar kita. Yang nantinya selain menyimak, kalian juga harus bisa menentukan. Kita intip yuk. Ini gambarnya. Kira-kira dari kegiatan melihat gambar, ini sebenarnya gambar dulu ya, biar kita sebagai pendengar itu dibawa, berasa dibawa ke dalam gambar tersebut. Nah, Bu, apakah hanya sekedar melihat gambar? Tidak. Kalian akan menemukan 5 informasi dalam simakan yang Bu Tenri akan sampaikan kepada kalian. Selain Bu Tenri memberikan gambar, juga akan menyampaikan teks laporan hasil observasi, kalian juga akan menyiapkan alat tulis ya. Informasi yang akan kalian temukan dalam kegiatan menyimak ini 5 saja ya. Tentukan 5 informasi dalam teks laporan hasil observasi yang Bu Tenri sampaikan. Sekali lagi gambar ya yang Bu Tenri akan sampaikan kepada kalian sehingga kalian seakan-akan dibawa ke dalam gambar tersebut. Teks laporan hasil observasi. Ini dia teksnya untuk kalian. SMK Telkom Sandi Putra Malang berlokasi di Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kota Malang. Sekolah yang memiliki kompetensi keahlian di bidang teknologi informatika ini telah merencanakan konsep program Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Konsep Adiwiyata tersebut diharapkan dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan di sekolah dan berupaya melakukan pembiasaan warga sekolah untuk berbudaya lingkungan. SMK Telkom Sandi Putra Malang merupakan sekolah yang sangat asri. Banyak pohon rindang yang terawat dengan baik, tumbuhan hias,
dan tanaman obat yang terpelihara dengan apik. Pohon besar tersebut meliputi pohon mangga, pohon bambu Jepang, pohon cemara, dan pohon matoa. Tanaman hias yang berada di sekolah meliputi bunga bugenvil, bunga amarilis, bunga kemuning, bunga anggrek, bunga kembang sepatu, dan lain-lain. Semua tanaman hias tertata dengan cantik pada pot-pot berwarna pastel. Bukan hanya tersebar di halaman sekolah saja, melainkan juga menghiasi ruangan-ruangan. Selain pepohonan besar dan tanaman hias, sekolah juga memiliki sudut lahan tanaman obat. Tanaman obat tersebut meliputi jahe, lidah buaya, kunyit, kencur, lengkuas, kayu manis, dan lain-lain. Tanaman obat yang berada di halaman sekolah tersebut bermanfaat sebagai obat tradisional sekaligus pertolongan pertama bagi warga sekolah. Peluang besar yang diharapkan oleh SMK Telkom Sandi Putra Malang dalam raihan Sekolah Adiwiyata mendapat dukungan penuh dari sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA yang ada di sekolah. Bukan hanya itu, SMK Telkom Sandi Putra Malang juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar serta pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Dengan kondisi sekolah yang berada di jalur strategis, kondisi masyarakat sekitar yang sadar akan lingkungan hidup, kondisi warga sekolah yang mendukung gerakan peduli lingkungan, kondisi proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum berbasis lingkungan hidup, serta pengelolaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan menambah pemantapan SMK Telkom Sandi Putra Malang dalam prosesnya menjadi sekolah adiwiyata. Rencana aksi yang dipersiapkan oleh SMK Telkom Sandi Putra Malang merupakan inti dari program sekolah berbudaya lingkungan yang memiliki banyak manfaat. Rencana aksi berisi rencana kegiatan, penanggung jawab kegiatan, cara monitoring, cara mengukur keberhasilan kegiatan, dan kegiatan lanjutan. Manfaat pelaksanaan rencana aksi tersebut adalah melatih warga sekolah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, mencintai lingkungan, hingga berbudaya lingkungan. Hal ini dilakukan agar menjadikan SMK Telkom Sandi Putra Malang menjadi sekolah yang bukan hanya sekedar menumbuhkan cinta dan karakter peduli pada lingkungan hidup, tetapi berbudaya lingkungan hidup yang berkesinambungan. Sudah selesai Bu Tani menyampaikan teks laporan hasil observasi. Dengan kalian tetap melihat ada gambar. Nah, ada gambar sekolah ya. Setelah itu juga ternyata seperti ini loh dalamnya sekolah tersebut. Jadi ingat anak-anak hebat. Dari kegiatan menyimak tadi, Bu Tenri berharap kalian juga akan menemukan 5 informasi dalam teks tersebut. 5 saja ya, bentuknya itu adalah sebuah kalimat berita. Jadi jelas ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Bukan hanya sekedar kalian menyampaikan predikatnya aja, tapi tidak ada subjeknya atau malah sebaliknya. Ya, ingat, temukan 5 informasi dari hasil simakan tadi. Bentuknya adalah kalimat berita. Dari kegiatan menyimak tadi, kita dilatih untuk mengidentifikasi kira-kira apa saja sih informasi yang ada dalam teks tersebut. Bukan hanya sekedar mengidentifikasi ya anak-anak hebat, tapi juga dilatih untuk memahami informasi tersebut. Kira-kira teks laporan hasil observasi yang Bu Tenri sudah sampaikan tadi, paham gak sih kalau sekedar pengulangannya hanya sekali ya? Makanya konsentrasi penuh ya saat menyimak. Sebenarnya sudah ada, cuma Bu Tenri simpan agar kalian pernah dilatih untuk belajar menyimak.
teksnya sih sudah ada, tapi alangkah baiknya kalian juga sering dilatih untuk menyimak sebuah teks. Apakah kalian sudah menyimak teks laporan hasil observasi dengan baik? Terima kasih ya yang sudah menemukan informasi-informasi tersebut. Bagaimana? Aman ya? Aman lah. Kalau begitu, 5 informasi yang kamu temukan pada teks laporan hasil observasi tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya waktunya sudah siap untuk kalian presentasikan tentang informasi-informasi yang ditemukan dalam teks laporan hasil observasi yang telah Bu Tenri bacakan. Hebat! Siapkan diri untuk belajar lanjutan tentang teks laporan hasil observasi. Selamat! Kalian sudah melewati tahapan pertama dari capaian pembelajaran kita, yaitu menyimak teks laporan hasil observasi. Itu saja dari Bu Tenri. Semoga pembelajaran kita kali ini, capaian pembelajarannya yang pertama itu bisa memberikan dampak baik untuk kalian. Ini tadi ada slide yang begitu cantik ya dari slidemania.com. Semoga kita bisa terus menggunakan karya-karya orang lain dengan bangganya juga, menyampaikannya juga, bukan hanya sekedar memakai tapi juga memberikan apresiasi dalam bentuk ini tadi, menyampaikan terima kasih atas slide yang begitu cantik. Bu Tenri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.